Nggak. Halo semuanya, kenalin nama aku Yosua Neorestorus dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Sekarang aku pengen jelasin kalau aku itu saboter hyperachiever. Apa itu hyperachiever? Hyperachiever itu adalah jenis saboter yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dengan prestasinya lebih di atasnya. Jadi nggak pernah puas gitu. Jadi dengan prestasinya. Jadi dia selalu mengejar apa yang sekiranya bisa memvalidasi dirinya sendiri. Jadi contoh-contohnya itu kalau aku sendiri ya, contohnya itu aku selalu bandingin sama orang-orang yang punya prestasi jauh daripada aku. Jadi aku kayak aku misalnya dapat sesuatu, aku bandingin sama orang lain, kok orang lain bisa dapat lebih dari aku gitu. Jadi eh, itulah contohnya, contoh buruk ya dari hyperachiever ini. Sekarang lanjut ke teman aku, Alfredo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfredo dari Klan 34. Nah, sama kayak Yosua, saya juga adalah hyperachiever. Nah, apa itu hyperachiever? Itu jadi sama kayak namanya, selalu mencari achievement, selalu yang tinggi, kejar yang tinggi. Nah, itu ada alasannya juga, karena kita merasa kita tuh sudah berhasil, sukses dengan achievement yang lebih banyak. Contohnya itu saya juga mirip sama Yosua sebenarnya. Sering bandingin diri dengan orang lain, kita selalu lihat orang bisa lebih, saya juga bisa lebih. Nah, orang yang hyperachiever sering seperti itu. Dan juga kadang saya harus terus mengejar sesuatu. Jadi saya tidak merasa bosan, bisa tidak merasa kosong. Jadi saya selalu merasa, oh bisa incer ini, bisa incer ini, saya masih bisa lebih tinggi, 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 tinggi lagi. Sebenarnya itu ada plus minusnya juga, tapi plusnya itu saya akan selalu ngejar yang lebih tinggi, tapi minusnya juga ada. Jadi saya sering kritik diri sendiri. Jadi kalau nggak sukses, nggak yang terbaik, saya tidak merasa itu adalah hal yang bagus. Saya akan merasa gagal seperti itu terus. Nah, jadi untuk hyperachiever seperti itu. Mungkin saya sudah mewakilkan juga untuk Yosua beberapa hal dan jadi katakan juga Yosua mirip-mirip dengan saya. Yosua sama Alfredo ya, kalian hyperachiever. Menurut aku sih kalian harus lebih menghargai sama prestasi-prestasi sendiri yang kalian udah punya. Jangan selalu ngebandingin sama orang lain. Itu kalau dari aku sih. Gimana kalau dari yang lain? Bener banget sih, kayak kalian perlu banget ngerasa cukup buat diri sendiri juga kayak gitu sih. Iya, kalau misalkan dari aku personally mikirnya kalau misalkan kemampuan orang beda-beda juga. Terus kayak mungkin kayak hari ini kita dapat achievement segini, segini aja tuh bukan berarti nanti di masa depan kita bakalan gagal gitu. Kayak compared to kayak your friends or your another. Menurut aku kayak kedepannya mungkin kalau misalkan kita dapat hasil yang kurang, mungkin kedepannya kita bisa lebih kayak appreciate diri kita, terus juga lebih kayak berpikir positif ke depannya mungkin kita bisa lebih dapat lebih dari itu gitu. Jangan ngerasa kecewa gara-gara hasil yang kalian dapetin hari ini gitu. Bisa jadi kayak di masa depan kalian lebih sukses daripada orang yang kalian compare kayak gitu sih kalau misalkan dari aku. Oke, makasih ya guys masukannya. Makasih, makasih. Thank you juga guys masukannya. Oke, lanjut ke aku ya. Nama aku Tahira Telagasani. Aku dari Kria dan aku dari Klan 34. Hasil saboter aku yaitu yang pertama hypervigilance. Kenapa aku hypervigilance? Itu tuh lebih ke aku selalu ngerasa ragu atas segala-segala hal yang ada di hidup aku. Aku selalu ngerasa resah ke bahkan ke kesempatan-kesempatan positif yang ada di hidup aku. Contohnya itu kayak misalnya aku ikut sebuah kegiatan terus aku ngelakuin satu kesalahan. Misalnya dengan satu kesalahan itu yang sebenarnya kecil, tapi aku ngerasa itu kesalahan besar. Dan aku ngerasa semua orang akan nilai aku buruk dari satu kesalahan itu dan akan menilai aku sebagai kayak, oh Tahira tuh yang menilai aku tuh sebagai kesalahan hanya dari satu kesalahan yang aku buat kayak gitu. Terus juga aku selalu nggak punya kepercayaan ke diri aku sendiri sama ke orang lain kayak gitu sih. Halo semuanya, aku Novia dari Teknik Bioenergi, aku dari Klan 34. Nah, sama kebetulan aku juga ada hypervigilant gitu. Kayak kadang suka ngerasa kecemasan gitu, kecemasan yang intens, entah itu dalam bahaya yang belum terjadi gitu loh. Nah, kadang aku tuh kayak suka ngerasa
apa yang udah hari yang udah aku lalui itu takutnya ada yang mengecewakan buat orang lain, kayak takutnya punya kesalahan terhadap orang lain. Jadi aku selalu evaluasi diri kayak gitu loh. Gimana? Dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sih hmm, itu udah manusiawi ya sebenarnya mikir kayak gitu. Itu udah pastinya kita sebagai manusia sering mikir kayak gitu. Tapi perlu diingat kadang-kadang itu semua terjadi di kepala kalian aja. Nggak semua orang mikir kayak gitu, dan 95% itu biasanya situasi yang kalian bikin di kepala kalian sendiri. Padahal di realita sebenarnya nggak gitu. Kita tuh manusia, semua semua orang juga pasti sadar kita buat kesalahan, dan pasti semua orang juga sering memaafkan. Jangan cuma karena kalian buat salah kesalahan kalian ingat terus, enggak. Dan juga manusia, kita berkembang, pakai aja kesalahannya jadi eh, bahan evaluasi aja, tapi jangan terlalu dipikirin banget. Itu sih menurut aku. Kalau saran dari aku sih sama bersama sama yang lain gitu, kayak nggak usah overthinking terhadap suatu masalah gitu ya. Dibawa santai aja, mungkin memang ada waktunya kita buat salah, ada waktunya kita nggak buat salah gitu. Jadi ya dibawa santai aja. Kalau misalkan dari aku juga setuju sih sama yang lain. Tapi kalau aku personally mikirnya, kalau kita terlalu banyak nguras energi kita buat kayak mikirin apa yang udah terjadi gitu, itu tuh kayak eh, sia-sia. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita terlalu overthinking itu nggak akan ngubah kayak apa yang terjadi gitu di masa lalu. Jadi menurut aku kita lebih kayak dewasa aja ngegunain energi kita. Lebih baik kita kayak mikirin apa yang terjadi di masa depan, karena kalau misalkan kita overthink itu nggak akan ngubah apa yang terjadi di masa lalu sih dari aku gitu. Bener banget sih, soalnya emang aku ngerasa banget si energinya tuh terkuras ya nggak Piu, kayak kita ngekhawatirin hal-hal yang kayak sebenarnya belum tentu terjadi ataupun hal-hal yang udah terjadi ya harus di let go aja gitu. Makasih ya Dina, Alfredo sama Yosua. Jujur bener banget, makasih banyak guys, karena itu kayak makin ke kitanya banyak mikir gitu buat ngelangkah, buat jadi makin ragu buat ngelangkah gitu loh. Makasih guys. Oke. Sekarang dari aku yang terakhir, kenalin nama aku Irdina Ilmunia Sapat, kalian bisa panggil aku Dina. Aku dari jurusan Sistem Teknologi Informasi, terus hasil asesmen aku itu aku dapat restless. Oke, yang pertama. Jadi kalau misalkan sebenarnya aku nggak terlalu, maksudnya aku nggak terlalu sadar kalau misalkan aku tipe yang restless. Tapi dari dulu itu, aku tipe kalau misalkan ada apa-apa tuh aku di plan dan aku ngerasa produktif kalau misalkan semua jadwal di plan aku tuh dari pagi, dari aku bangun sampai aku tidur gitu. Dan mungkin gara-gara TPB juga kan kayak kelas aku tuh bener-bener hari Senin tuh dari pagi sampai kayak jam 6 sore, terus kayak pulangnya aku harus belajar buat materi besok. Jadi yang kayak bener-bener aku full TPB tuh kayak plan itu dari pagi sampai malam, dan itu ngebuat aku produktif sih. Jadi kayak aku ngerasa kalau misalkan aku nggak ngelakuin suatu hal di hari itu, aku ngerasa ya udah hari itu tuh terbuang sia-sia. Dan mungkin itu juga kejadian kalau misalkan aku libur, karena kan aku libur aku bingung aku harus ngapain. Jadi aku ngerasa kayak, oh aku kayak nggak produktif hari ini, aku nggak ngelakuin hal yang baik di hidup aku nggak kayak ngebuat diri aku lebih baik dari hari sebelumnya, karena aku bener-bener tipe orang yang kayak kalau aku produktif ya aku dari pagi sampai malam tuh aku ngelakuin suatu hal gitu. Gitu sih. Dina, kalau dari aku sih, ya aku ngelihat banget sih pasti itu juga hal yang terstruktur kayak gitu bikin kamu ngerasa lebih terjadwal, lebih tahu harus ngapain di hari itu. Cuman kan jangan kamu bilang kamu hari libur juga kayak gitu, jadinya kamu kayak nggak ada hari di mana kamu istirahat. Karena pasti semua manusia juga perlu kan istirahat otak dan pikiran dan tubuh juga. Jadi mungkin kadang kamu juga harus bisa bedain hari-hari di mana kamu harus bisa lebih santai tanpa ngerasa bersalah. Karena semua orang juga punya hak untuk bersantai. Itu sih kalau dari aku. Iya bener banget sih, kayak kamu juga perlu me time, kamu juga perlu relaksi diri juga sih buat kesehatan kamu, buat pola pikir kamu juga nanti akan berkembang dengan sehat gitu loh.
Kalau saran aku, Kalau dari aku, oh duluan. aduh, ya, sorry ya, Yas, gue izin duluan. Nah, kalau dari aku itu palingan memang memang benar sih kalau terstruktur gitu lebih bagus. Tapi jangan lupa juga kita nggak bisa setiap hari 100%. Nah, ngomong yang tadi tentang progres, merasa lebih buruk dari kemarin, enggak. Apapun yang lu lakuin tiap hari itu pasti ada bikin berkembang lah dirimu sebagai seorang. Dan jangan lupa istirahat juga. Itu sih. Kalau saran aku mirip-mirip sama Fredo ya, jangan lupa istirahat, jangan lupa kayak pokoknya istirahat lah, jangan terlalu ngejar apa-apa, ngejar semuanya, karena kan yang kepentingan lebih penting ya nomor satu, kok kepentingan nggak bisa dibeli dengan apapun. Oke, makasih guys sama sarannya. Makasih ya guys sudah sharing-sharing. Jadinya aku lebih tahu juga tentang diri aku sendiri dari tesnya dan dengan saran-saran dari kalian, aku jadi bisa mikir lebih bisa mikir lebih atas apa hal-hal yang harusnya lebih aku lakuin dan aku juga berharap semoga saran-saran yang aku kasih kalian juga bermanfaat. Kasih. Kasih juga guys. Makasih juga Thank guys. you. Makasih ya guys, makasih.